Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita mengucap syukur. Pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu kehidupan yang baru untuk kita dapat menikmati kasih karunia-Nya dan dengan pertolongannya kita dapat melakukan banyak hal dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Pagi hari ini bersama-sama dengan Sobat Messenger, bersama-sama dengan setiap kami yang beribadah, sungguh Tuhan kami boleh mengalami, merasakan kasih karunia yang baru dalam kehidupan kami. Sebentar di dalam Bread of Life kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami untuk kami dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal ke-40. Yesaya 40 ayat ke-25 hingga ke-31, demikian firman Tuhan. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta menyimpannya dalam hati, melakukannya di dalam kehidupan hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Allah jauh lebih besar. Allah jauh lebih besar. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, saya membawa sebuah gambar. Saya berharap bisa jelas dilihat. Nah, di dalam gambar ini kita melihat bahwa gambar pohon dan burung nampak lebih besar daripada gunung yang ada di belakangnya. Mengapa bisa demikian? Karena gambar burung dan pohon itu berjarak lebih dekat dari sang pelukis daripada gunung yang ada di belakangnya. Sehingga burung dan pohon itu tampak lebih besar daripada gunung. Padahal kita mengetahui tentulah gunung itu lebih besar daripada pohon dan burung. Demikian juga dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, setiap kita manusia, kita memandang Allah terasa semakin jauh ketika masalah-masalah itu datang menghadang kita. Kesulitan-kesulitan yang kita alami setiap hari, yang kita lihat, kita alami setiap hari, nampak begitu dekat, nampak begitu besar. Sedangkan Allah itu nampak semakin jauh.
dan semakin kecil. Sehingga acap kali kemudian kita bertanya, ketika masalah itu menghadang kehidupan kita, ketika kesulitan, penderitaan itu kita alami, kita bertanya, di manakah Engkau Allah? Apakah Engkau tidak berkuasa atas masalah yang aku hadapi? Demikian juga yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika Nabi Yesaya ini menuliskan kebenaran firman Tuhan. Bangsa Israel sedang dijajah. Bangsa Israel sedang ditaklukkan. Bahwa bahkan mereka kemudian dibuang dari negeri mereka, dibawa ke negeri Babel, ke negeri asing. Setiap hari yang mereka lihat hanyalah penderitaan. Yang mereka lihat setiap hari hanyalah kesulitan, kemiskinan, teraniaya, terbuang, terhina, hancur. Itulah yang mereka lihat setiap hari. Yang mereka alami setiap hari. Maka tidak mengherankan di dalam ayat yang ke-27 mengatakan demikian. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Mereka merasa bahwa masalah yang mereka hadapi jauh lebih besar dari Allah yang mereka percayai. Allah yang jauh nampak tersembunyi. Mereka ada di dalam berbagai kesulitan demi kesulitan, sehingga tidak menampakkan, tidak merasakan betapa Allah itu jauh lebih besar dari segala masalah yang mereka hadapi. Maka melalui Nabi Yesaya, Allah menggambarkan betapa Ia maha kuasa, maha besar, dengan menyatakan, lihatlah alam semesta yang aku ciptakan. Aku menciptakan bumi dan segala isinya. Lihatlah bintang-bintang di langit yang tak terhitung banyaknya. Allah menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang maha kuasa, yang maha besar, dan Ia memelihara umat pilihannya. Ayat ke-31 mengatakan dengan jelas kepada kita, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Allah yang maha kuasa itu memelihara, menuntun bangsa Israel di tengah segala penderitaan yang mereka alami. Bahkan Allah menjanjikan adanya pembebasan, pemulihan kepada bangsa Israel yang saat itu sedang mengalami penindasan, aniaya, penjajahan, penaklukan oleh bangsa-bangsa lain. Allah menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Allah jauh lebih besar daripada segala penderitaan yang engkau alami. Karena akulah yang menciptakan alam semesta ini dan menopangnya. Dan engkau orang-orang yang menantikan Tuhan. Engkau umat gembalaanku, umat pilihanku. Aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Sehingga kamu dapat katakan berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya hari demi hari pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka.
tetap dapat melangkah melalui berbagai problema yang dialami. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, kita memasuki bulan Desember. Kita sudah memasuki akhir tahun 2021. Di tengah masa pandemi yang kita alami, bahkan di dalam masa-masa sulit di bulan Juni dan Juli 2021 dengan meledaknya virus COVID-19 varian Delta. Ada banyak setiap kita yang terdampak. Ada banyak di antara kita yang mengalami kedukaan, pergumulan yang berat, ketidaktahuan apa yang harus dilakukan, kekhawatiran, ketakutan, dan tentu ada beban berat yang harus kita tanggung ketika menjalani hari demi hari. Dan di akhir tahun 2021 ini, kita pun diminta untuk waspada akan adanya gelombang 3 dari penyebaran virus COVID-19. Rasa khawatir itu ada. Rasa takut itu ada. Dan pergumulan permasalahan yang kita hadapi belumlah selesai. Tapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah jauh lebih besar daripada segala permasalahan yang kita hadapi. Serahkanlah hidupmu kepada Allah yang Maha Kuasa. Yesus mengatakan, "Aku adalah gembala yang baik. Ia akan menyediakan segala apa yang kita perlu." Yang memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat. Yang memberikan kelegaan, yang memberikan pemulihan, yang memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Hari demi hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di dalam memasuki akhir tahun 2021, kami boleh melihat kembali betapa besar kasih Allah dalam hidup kami. Betapa besar setiamu di dalam setiap langkah hidup kami. Masa-masa sulit, masa-masa terkelam dalam hidup kami dapat kami lalui itu karena anugerah Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kami pelajari pagi hari ini, kami diingatkan Allah jauh lebih besar dari segala permasalahan yang kami hadapi. Dan Yesus Kristus gembala kami yang baik, yang memegang hidup kami, yang mencukupi segala apa yang kami butuhkan, dan tak ada kuasa lain yang sanggup merebutnya dari kasih karunia Tuhan. Di tengah berbagai pergumulan yang kami hadapi dalam menutup tahun 2021 ini, beban berat yang harus kami tanggung, kesedihan, kedukaan, penderitaan, sakit, penyakit, Tuhan Kau yang peduli, mengerti, sembuhkan kami, bolehkan kami. Berikan kekuatan untuk kami dapat melangkah, berlari, berjalan dengan pertolongan dari Tuhan, melewati berbagai perkara dalam hidup kami. Dan Engkau Allah yang kami sembah, yang kami percayai, jauh lebih besar dari segala apa yang kami hadapi dalam dunia ini. Berkati setiap kami, Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah pagi hari ini. Engkau yang mengerti
setiap isi hati kami, seruan hati kami, pengharapan kami, teriakan minta tolong kami, bahkan di saat kami mulai putus asa dan lelah. Tuhan Yesus, tolong kami. Berikan kekuatan kepada kami untuk kami terus dapat melangkah dengan pertolongan Tuhan. Sembuhkan kami, pulihkan kami, tolong kami, hiburkan kami, kuatkan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap anak-anak, cucu-cucu kami di dalam pembelajaran yang telah memasuki penilaian akhir semester. Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan, Tuhan yang memberikan hikmat, sehingga setiap proses baik yang akan dihadapi, sedang dihadapi, ataupun telah dihadapi dalam masa-masa penilaian akhir semester ini, anak cucu kami dapat berhasil dan mereka sungguh diberikan satu bekal yang baik untuk masa depan mereka. Berkati di dalam masa akhir semester ini, setiap anak cucu kami dapat memperoleh hasil sesuai dengan jerih lelah usaha yang Tuhan sudah berikan pertolongan kepada mereka. Hasil yang dapat membanggakan keluarga, hasil yang memotivasi setiap anak cucu kami untuk terus setia kepada Yesus Kristus. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk setiap pemerintah daerah di mana kami tinggal, baik Kota Kudus ataupun dimanapun kami berada, Tuhan berikan hikmat di dalam mengelola, menjalankan pembangunan, menjaga keamanan stabilitas di wilayah masing-masing, sehingga berbagai kegiatan menjelang libur Natal dan Tahun Baru ini dapat berjalan dengan baik di tengah berbagai kekhawatiran tentang serangan gelombang ketiga virus COVID-19. Berikan hikmat bijaksana bagi pemerintah dalam mengelola, mengambil kebijakan dan tindakan. Demikian pula setiap masyarakat, kami juga bertanggung jawab untuk menjalankan protokol kesehatan dengan baik, dengan sempurna. Terus kami berdoa untuk pelaksanaan program vaksinasi yang sedang dilaksanakan, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan Yesus berikan hikmat pertolongan bagi para tenaga medis, mereka dapat melayani, memberikan vaksin ini demi terciptanya satu kekebalan massa di tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, tolong kami, campur tanganlah di tengah segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk mendatangkan kebaikan. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, untuk hidup terus mengandalkan Tuhan Allah yang jauh lebih besar dari segala perkara yang kita hadapi, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, di dalam kehidupan kita hari demi hari, permasalahan demi permasalahan akan kita hadapi. Tapi percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus yang kita percaya, jauh lebih besar dari segala perkara, permasalahan yang kita hadapi. Serahkanlah hidup kita kepadanya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.